Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukraina untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraina audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Salve sahabat Katolik Ukraina, Jumat Agung merupakan hari yang begitu sakral bagi seluruh umat Kristiani dunia. Di hari inilah Tuhan Yesus rela wafat di kayu salib demi cintanya kepada kita manusia. Di sisi lain, ketika kita mengikuti ibadah jalan salib, tentunya kita juga akan memberikan kolekte atau persembahan, atau beberapa orang menyebutnya derma. Sudah tahukah sahabat Katolik Ukraina bahwa kolekte gereja Katolik di seluruh dunia setiap Jumat Agung akan dipersembahkan untuk Tanah Suci Yerusalem? Ya sahabat Katolik Ukraina, kolekte atau persembahan umat Katolik sedunia khusus di hari Jumat Agung akan dipakai untuk 2 tujuan penting. Yang pertama, untuk karya misi gereja. Apa itu karya misi gereja? Yaitu perawatan situs-situs penting kekristenan di Tanah Suci. Nah, di Tanah Suci Yerusalem, sekitar 98% lebih situs penting kekristenan yang ada merupakan milik gereja Katolik dan dikelola oleh gereja Katolik, seperti Gunung Tabor tempat transfigurasi Tuhan Yesus, Taman Getsemani tempat Yesus berdoa sebelum menderita, Gereja Makam Kudus yang juga dikelola oleh gereja Katolik tempat Tuhan Yesus wafat, dan tempat kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem yang juga dikelola oleh gereja Katolik, khususnya lagi oleh Ordo Fransiskan. Tanah Suci juga tak hanya mencakup Yerusalem atau Israel, tapi juga beberapa tempat lain seperti situs-situs penting kekristenan di Palestina dan Lebanon. Jadi, kolekte atau persembahan umat Katolik sedunia setiap Jumat Agung dipersembahkan untuk perawatan situs-situs di Tanah Suci. Tujuan yang kedua yaitu kolekte Jumat Agung umat Katolik sedunia di hari Jumat Agung akan dipersembahkan untuk karya karitatif bagi umat dan masyarakat. Apa saja karya karitatif itu? Di antaranya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sejarah tradisi kolekte umat Katolik sedunia setiap Jumat Agung dipersembahkan untuk 2 tujuan ini sudah ada sejak dari tahun 1974, di mana Paus Paulus ke-6, pemimpin gereja Katolik saat itu, menyarankan adanya kolekte kepausan untuk Tanah Suci pada Jumat Agung. Ini juga bisa kita baca penjelasannya di Custodia Terra Santa, yang artinya penjaga suci, di mana sejak tahun 1974, kolekte gereja Katolik sedunia akan dipersembahkan untuk situs-situs Tanah Suci. Berangkat dari situasi di Tanah Suci Yerusalem, di mana umat Kristiani mengalami kesulitan dan juga tantangan dalam merawat dan memelihara situs-situs kekristenan, di mana membutuhkan biaya yang besar. Dengan adanya gerakan ini menjadi tanda solidaritas umat Katolik sedunia untuk Tanah Suci Yerusalem dan juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Gimana? Jadi tahu kan sahabat Katolik Ukraina? Jumlah umat Katolik kita saat ini ada 1,4 miliar jiwa di dunia. Wah, bisa dibayangkan ya, berapa banyak yang akan terkumpul kolekte umat Katolik sedunia di hari Jumat Agung. Keren ya gereja Katolik kita. Nantinya saat akan memberikan kolekte di Jumat Agung, kita tentunya jangan lupa memberikan yang terbaik sesuai dengan ketulusan dan kemampuan kita bagi gereja, Tanah Suci, dan terlebih untuk Tuhan. Sekian dan terima kasih.
Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.